Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Nah, kali ini kita membahas soal-soal bakteriologi umum untuk UAS ya, UKOM, SKB, P3K, latihan ya, soal-soal bagi ATLM baik yang sudah lulus kuliah atau mahasiswa yang sedang di tahap awal kuliah ya, yaitu tentang bakteriologi umum ya. Nah, kali ini kita membahas pendahuluan bakteriologi dan sejarahnya. Ini merupakan bagian pertama dari soal-soal yang kita bahas ya. Oke, langsung saja teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Soal nomor 1 ya. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri bakteri adalah kecuali titik-titik. Yang A, mikroorganisme bersel satu. Yang B, selnya berupa sel eukariotik. Yang C, berukuran sangat kecil, yaitu mikroskopik. Kemudian D, hidup ada soliter, ada simbiosis, parasit atau saprofit. Atau yang E, berkembang biak dengan secara vegetatif atau generatif. Nah teman-teman ya, tinggal teman-teman menganalisa dari 5 berikut ini mana yang bukan atau kecuali. Nah jawabannya di sini yang bukan adalah yang B. Selnya berupa sel eukariotik. Nah bakteri adalah sel prokaryotik yang mana secara umum tidak ada secara pembagian organel-organel terlihat dengan jelas. Itu adalah perbedaan antara sel eukariotik dan prokaryotik. Sementara eukariotik adalah organ-organelnya terbagi dan tersekat-sekat dengan jelas. Ini perbedaan yang paling mendasar. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Penemu prototipe mikroskop era awal mikrobiologi adalah titik-titik. Yang A, Aristoteles. Yang B, Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian yang C, Hippocrates. Kemudian Needham atau Robert Hooke. Nah dari opsi ini pasti teman-teman sudah tahu ya, penemu mikroskop atau awal mikroskop adalah Anthony van Leeuwenhoek. Nah jadi dia yang menemukannya. Kita pindah lanjut ke yang nomor 3. Ilmuwan yang mengadakan eksperimen dengan rebusan padi-padian daging lalu membuat teori abiogenesis adalah titik-titik. Yang A, Aristoteles. Yang B, Louis Pasteur. Kemudian D, Lazzaro Spallanzani. Yang D, Needham atau Robert Koch. Jadi soal-soal ini arahnya ke arah ilmuwan-ilmuwan ya di bidang mikrobiologi atau bakteriologi. Nah, jawabannya di sini yang benar adalah Needham. Jadi Needham ini dalam eksperimennya dia merebus padi-padian daging lalu membuat teori abiogenesis yang mana mikroorganisme itu terbentuk atau berasal dari benda mati. Nah, nanti ini ada teori nanti yang generatio spontanea. Kita pindah lagi lanjut ke soal nomor 4. Ilmuwan yang melakukan eksperimen dengan merebus daging. Wah ini sama ya. Ya kan? Tapi hampir sama ya, merebus daging. Lalu ditutupnya rapat-rapat dalam botol. Hasilnya diperoleh mikroorganisme baru adalah titik-titik. Yang B, Aristoteles. Yang B, Louis Pasteur. Yang C, Lazzaro Spallanzani. Yang D, Needham. Kemudian yang E, Robert Koch. Jadi di awal-awal dulu di era Royal Kingdom, ilmuwan-ilmuwan saling mencari apa sih bagaimana mengenai kehidupan dari mikroorganisme. Nah ini jawabannya yang tepat adalah Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani ini dia mulai dengan melakukan penelitian juga dengan merebus air daging. Lalu membuktikan bahwa air daging tersebut bila ditutup rapat maka tidak ada kerusakan oleh mikroorganisme ya. Jadi di sini dia mulai membuktikan atau membantah dari teori Needham.
Lanjutlah, kita pindah ke soal nomor 5. Melakukan percobaan untuk membantah teori abiogenesis adalah, ya ini yang bantahan yang paling nyata ya. A. Aristoteles, yang B. Louis Pasteur, yang C. Lazzaro Spallanzani, yang D. Needham, atau yang E. Robert Koch. Nah, upaya yang paling banyak dilakukan untuk membantah teori abiogenesis menjadi biogenesis itu ada dilakukan oleh Louis Pasteur. Dan Louis Pasteur inilah yang menjadi titik awal ya mulainya kebangkitan ilmu-ilmu mikrobiologi atau bakteriologi. Lanjut kita ke soal nomor 6. Bapak pelopor mikrobiologi ya, dia melakukan percobaan. Botol berisi kaldu ditiup pipa melengkung seperti leher angsa adalah titik-titik. Yang A. Aristoteles, yang B. Louis Pasteur, yang C. Lazzaro Spallanzani, yang D. Needham, atau yang E. Robert Koch. Nah, jawabannya di sini adalah Louis Pasteur. Jadi Louis Pasteur ini dia mendapatkan anugerah gelar dia sebagai bapak pelopor mikrobiologi ya. Jadi dia awal-awal yang mana dia membantah teori abiogenesis. Ya, ada di sini dia ya menggunakan pipa yang melengkung seperti leher angsa. Jadi teman-teman tinggal mencari teorinya atau mencari gambarnya di internet, pasti ada mengenai step by step tentang penelitian beliau menggunakan pipa melengkung leher angsa ya. Ini yang sangat terkenal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Ilmuwan yang mengamati berbagai bakteri, misalnya bakteri sulfur Beggiatoa, menemukan Bacillus dan mempelajari siklusnya. Lalu menemukan bahwa sel vegetatif dapat dimatikan dengan pendidikan, tetapi endospora tidak. Ini adalah dari ilmuwannya siapa? Yang A. Robert Koch, yang B. Louis Pasteur, yang D. Lazzaro Spallanzani, yang D. Ferdinand Koch, atau Robert Koch. Dari 5 ini kira-kira yang mana ya? Nah, di sini berarti sudah mengarah modern ya. Ini adalah Ferdinand Koch. Jadi Ferdinand Koch ini penemu dari bakteri Bacillus. Kita pindah ya, lanjut ke selanjutnya yang nomor 8. Ilmuwan yang telah dijuluki sebagai bapak mikrobiologi modern adalah titik-titik. Yang A. Aristoteles, yang B. Louis Pasteur, yang C. Lazzaro Spallanzani, yang D. Needham, atau yang E. Robert Koch. Jadi jawabannya di sini yang benar adalah Robert Koch. Jadi Robert Koch ini berbeda dengan Louis Pasteur. Dia adalah bapak mikrobiologi modern. Kalau pelopor pencetusnya itu adalah tadi Louis Pasteur ya. Ini Robert Koch yang sebagai mikrobiologi modern, karena dia ini memiliki banyak jasa, salah satunya pembiakan bakteri, penemuan Mycobacterium ya, dan penemuan lainnya termasuk biakan-biakan ya, teknik-teknik membiakan bakteri. Lalu dia membuat postulat yang dikenal dengan postulat Koch, aturan-aturan yang dibuat oleh Koch. Oke, lanjut kita pindah ke 9 soalnya. Berikut ini yang bukan dari postulat Koch adalah titik-titik. Yang A. Mikroorganisme harus selalu dapat ditemukan di dalam tubuh binatang yang sakit tetapi tidak dalam binatang yang sehat. Kemudian yang B. Mikroorganisme tersebut harus dapat diasingkan dan dibiarkan dalam bentuk biakan murni di luar tubuh binatang tadi. Kemudian yang C. Biakan murni mikroorganisme tersebut harus mampu menimbulkan penyakit yang sama pada binatang percobaan. Kemudian yang D. Mikroorganisme tersebut dapat diasingkan kembali dari binatang percobaan tadi. Atau yang E. Mikroorganisme hidup berasal dari benda-benda mati, generatio spontanea. Jadi dari 5 opsi ini ya jelas ya jawabannya, teman-teman bisa melihat adalah yang E. Mikroorganisme hidup berasal dari benda-benda mati, generatio spontanea. Ini adalah teori dari Needham. Sementara Robert Koch ini adalah ahli mikrobiologi pelopor modern. Jadi
bertentangan ya dengan yang namanya generasio spontanea. Jadi di sini kalau melihat dari postulat Koch ini jelas ya mikroorganisme itu bisa menginfeksi ke binatang, lalu pada yang sehat tidak. Lalu dibiarkan murni tadi diinfeksikan lagi kepada binatang yang lain. Harus sakitnya sama dengan binatang yang sebelumnya tadi. Lalu diambil lagi untuk diasingkan atau dibuat biakan lagi. Nah, seperti itu ya kira-kira postulat Koch. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya, soal terakhir nomor 10. Babak penemu antiseptik dengan menjauhkan mikroobat dari luka dan torehan dengan cara menggunakan asam karbolat. Di sini adalah fenol. Untuk meredam perlengkapan bedah dan menyemprot ruang bedah adalah titik-titik. Yang Alois Pasteur, yang B. Robert Koch, yang C. Joseph Lister, yang D. Ferdinand Kohn, atau yang E. Lazzaro Spallanzani. Jadi dari 5 ini orang-orang yang sudah masuk dalam kategori ahli mikrobiologi atau ilmuwan modern. Jadi di sini yang masuk sini adalah untuk soal opsi ini adalah Joseph Lister. Joseph Lister ini dikenal sebagai bapak antiseptik dan dikenal produk Listerin, ya kan? Jadi dia ini orang yang mengemukakan mengenai cara memusnahkan atau mematikan mikroorganisme sejenis bakteri dan mensterilkan dari bakteri. Jadi dia ini adalah bapak antiseptik. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman. Di awal-awal kita membahas soal mengenai bakteriologi atau mikrobiologi klinik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.